Silakan masuk Bu Ramlia. Terima kasih Bu. Silakan duduk. Baik. Wow, Bu Ramlia masih kelihatan segar dan cantik selalu siang-siang ini. Terima kasih Bu. Halus-halus seperti itu ya Bu ya. Ini saya semangat ya Bu ya. Semangat. Pasti terus itu. Muridnya itu betah kalau dari Bu Ramlia itu banget. Alhamdulillah. Baik Bu Ramlia, terima kasih telah memenuhi undangan saya. Jadi tujuan saya mengundang ke sini ini adalah salah satu tugas saya sebagai kepala sekolah untuk melakukan supervisi kepada rekan-rekan guru di sini. Salah satunya adalah Bu Ramlia. Bu Ramlia mengajar mapel apa ya? Matematika Bu. Matematika ya. Nanti pada saat melakukan observasi di kelas apa Bu Ramlia? Di kelas 11 NKN Nautika Kapal Niaga. Di kelas 11. Berarti memakai modul ajar ya Bu? Iya, betul sekali. Iya. Apa materi yang akan disampaikan nanti Bu waktu observasi di kelas? Materinya itu tentang lingkaran. Lingkaran. Iya. Baik. Ada tujuan pembelajarannya Bu Ramlia? Ada Bu. Ada berapa? Iya. Untuk 2 jam pelajaran, 1 kali pertemuan, tujuannya ada 3. Oh iya. Apa aja itu? Yang pertama itu peserta didik mampu mendefinisikan lingkaran. Yang kedua, peserta didik itu mampu menjelaskan unsur-unsur dari lingkaran dan definisinya. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menghitung panjang busur lingkaran dan luas juri lingkaran. Luar biasa sekali Bu Ramlia, tujuan pembelajarannya. Baik Bu Ramlia, ini pelaksanaan supervisi ini kan ada 3 tahap. Yang pertama yang kita lakukan ini yaitu pra-observasi. Kemudian nanti kita melakukan observasi di kelas. Setelah itu ada pasca observasi, di mana kita nanti melakukan refleksi dan apakah ada perbaikan atau tidak lanjut dari pembelajaran yang telah dilakukan bersama murid-murid. Siap. Ya. Baik Bu Ramlia, Bu Ramlia, apa nanti area pengembangan yang tidak dicapai dalam pembelajaran di kelas itu? Yang tidak tercapai, apa yang tercapai? Bukan. Yang hendak yang tidak dikembangkan. Yang tidak yang mau dikembangkan. Oh, yang mau dikembangkan. Jadi dalam materi lingkaran ini saya mengembangkan peserta didik itu mampu mengenali lingkaran itu bentuknya seperti apa, unsur-unsur dari lingkaran. Ini namanya juri, ini namanya tembereng, dan ini yang namanya titik pusat lingkaran, panjang busur itu. Kemudian peserta didik juga mampu menentukan panjang busur lingkaran jika diketahui sudutnya. Kemudian peserta didik juga mampu menentukan ini satunya lagi, luas juri lingkaran. Oh iya, luar biasa. Wow sekali ya matematika Bu. Itu. Baik, matematika itu dasar dari ilmu. Semuanya. Iya. Baik Bu, nanti Ibu melakukan prosedur pembelajaran, nanti melakukan model pembelajaran apa Ibu? Model pembelajaran problem based learning. Problem based learning ya, bisa diceritakan nanti apa yang dilakukan di situ Bu? Jadi nanti saya akan menayangkan, menyajikan materi ajar, peserta didik memahami apa itu lingkaran, definisi dari lingkaran dan unsur-unsurnya. Kemudian taruna dan taruni ataupun peserta didik mampu menghitung panjang busur tadi dan luas juri lingkaran itu. Baik. Berarti di sini nanti kalau PBL ya Bu tadi ya? Iya. Apakah ada untuk pembentukan kelompok? Iya, betul sekali. Nanti peserta didik dibentuk kelompoknya, saya berikan masalah,
lingkaran itu mana yang disebut juri, emberen, panjang, busur, yang biasa disebut dengan unsur-unsur lingkaran. Nah, mereka mengamati dan memahami. Setelah itu peserta didik mampu menghitung panjang busur tadi dan luas jurinya. Baik, luar biasa. Apakah nanti juga ada presentasi Bu atau bagaimana? Setelah mereka menyelesaikan LKPD, salah satu kelompok maju, bisa lebih dari satu tergantung jamnya nanti, maju mempresentasikan ini hasil kerjanya ya. Di situ anak-anak nanti dia untuk menggali ya, rasa percaya dirinya ditumbuhkan. Jadi bagaimana mereka berorganisasi di dalam kelompoknya itu, saling berbagi tugas. Baik ya. Selanjutnya dari pembelajaran Ibu itu apakah ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang dikembangkan? Ada Bu. Apa itu? Jadi di sini saya akan menilai bagaimana peserta didik bernalar kritis. Ya. Bekerja sama bergotong royong, bekerja sama dengan teman kelompoknya, dan mampu menyelesaikan secara mandiri soal setelah mereka berdiskusi dengan teman-teman. Baik. Apakah di sini juga ada ice breaking Bu? Ice breaking untuk pertemuan kali ini belum ada ice breakingnya. Baik Bu Namaya, jadi kita akan bertemu untuk observasi di kelas hari ini ya Bu? Betul sekali. Hari ini di kelas 11 NKM jam 9:10 di kelas ya Bu Ram? Apakah menggunakan proyektor atau saya menggunakan LKPD Bu? LKPD aja. Baik, karena kebetulan hari ini ada ujian Trakindo yang harus kita meminimal penggunaan listrik ya. Jadi sebenarnya kalau tidak ada kegiatan yang tidak harus meminimalkan penggunaan listrik itu mungkin Bu Namaya memakai proyektor ya. Iya. Karena murid-murid itu suka sekali melihat ya Bu Ram. Suka dengan menonton. Ya, baik Bu Namaya, apakah ada yang masih mau ditanyakan di sesi ini? Sepertinya cukup ya. Baik. Kalau begitu kita akhiri juga perbincangan kali ini. Terima kasih Bu Namaya telah berkenan untuk berbincang-bincang dengan saya di supervisi ini. Nanti kita bertemu di observasi di kelas ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Namaya. Silakan untuk melakukan kegiatan Ibu selanjutnya. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih kembali saya ucapkan. Terima kasih. Saya kembali ke kelas ya Bu ya. Terima kasih Bu Namaya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Oke, semangat sekali ya. Terima kasih atas semangatnya hari ini. Semoga kita selalu sehat ya. Amin. Ada yang sakit hari ini? Ada yang izin atau apa? Tidak ada ya? Tidak ada? Ada, nanti Ibu absen. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum
Ade Karsa, Siap hadir. Aditya Herlangga, Siap hadir. Ahmad Habibi, Siap hadir. Albertus Tandu Serang, Bima Saputra, Hadir. Dias Kusuma Abdi, Alfa, Dimas Setiawan, Siap hadir, Bu. Ferdianto Butkulani. Hadir. Oke. Masih sakit ya? Udah dijenguk belum? Siap, Bu. Belum? Hadir, Bang. Kenapa nggak dijenguk temannya? Ryan Kavarius, Siap, desain. Dispen apa ini? Video musik. Apa? Musik. Ibnu Fajar, Siap hadir. Jiver Excel, Muhammad Adi Tesa, Siap hadir. Muhammad Andika, Muhammad Narelia, Dispen ya? Rido, Siap hadir. Ridwan, Alfa. Siap, Alfa. Roni Agustinus, Alfa. Alfa juga. Waduh, banyak banget ini alfanya si Roni ya. Rosita Sari, Willy Anugrah, Siap hadir, Bu. Wira Putra, Siap hadir. Willy sudah ya, Wira, Siap hadir. Yuan Panjaitan. Siap hadir. Hari ini 3 orang yang alfa ya dan 2 dispen. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari tentang lingkaran. Ada yang masih ingat apa itu definisi dari lingkaran? Ada? Definisi atau pengertian dari lingkaran apa itu? Mungkin Adika bisa? Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dalam sebuah lingkaran tersebut dinamakan titik lingkaran dan dari yang sama itu dinamakan dari lingkaran. Oke, yang lain? Gimana? Pendapat dari Adika Esa? Betul? Betul? Atau ada yang lain nih? Ada yang lain yang bisa menyebutkan definisi dari lingkaran? Ya. Jadi lingkaran itu adalah himpunan titik-titik pada suatu bidang yang mempunyai apa tadi? Jarak yang sama pada suatu titik pada bidang tersebut, di mana titik yang dimaksud ini adalah apa tadi? Pusat lingkaran. Kemudian jarak titik tadi disebut apa? Radius. Radius atau apa? Jadi kalian pernah mendengar istilah radius? Pernah? Pernah? Atau ayo, kalian biasa mendengar istilah radius itu pada apa? Yang baru-baru terjadi bencana alam yang dahsyat ini, ya, ya, gempa bumi di mana? Yang ada sempat tsunami. Aceh. Di Palu, Donggala yang baru-baru ya. Kalau beberapa tahun silam itu adanya di Aceh. Kalian pernah mendengar istilah radius? Ya, pernah ya. Jadi radiusnya berapa pada kejadian gempa tersebut. Nah, pada lingkaran ini radius ini adalah jarak dari suatu titik pada lengkung lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Itu disebut apa? Jari. Oke, kalian sudah masih mengingat ya pelajaran SMP
definisi dari lingkaran. Kemudian yang kedua, masih ingat nggak unsur-unsur dari lingkaran? Selain Andika, siapa nih? Unsur-unsur dari lingkaran apa aja nih? Masa sih lupa? Sudah, ini loh pelajaran SMP SD juga ya. Apa? Siapa lagi namanya? Rosita. Apa aja unsur-unsur dari lingkaran? Titik pusat, apa lagi? Jari-jari, apa lagi? Diameter lingkaran, apa lagi? Tali busur lingkaran, apa lagi? Juring lingkaran, apa lagi? Ya? Apa? Tembere, apa lagi? Apotema, apa lagi? Ya? Sudut pusat, apa lagi? Panjang busur ya. Oke, kalian masih ingat ya unsur-unsur lingkaran? Yang ketiga, kalian masih ingat nggak rumus luas dan keliling lingkaran? Masih ingat? Masih ya. Apa rumus luas dari lingkaran? Luas lingkaran. Kemudian keliling lingkaran. Apa rumus luas lingkaran? Pi R pangkat 2. Pi di sini sama dengan berapa? 22/7 atau 3,14. Betul sekali. Kalau kali 2 kali Pi dikali R atau 2 Pi R, dimana Pi di sini adalah 22/7 dan atau 3,14. Baiklah, ternyata kalian masih ingat ya pelajaran-pelajaran SMP baik dari pengertian lingkaran, unsurnya, dan rumus luas dan keliling. Baiklah, setelah pembelajaran kita selesai, taruna-taruni mampu menyebutkan pengertian daripada lingkaran. Pengertian atau definisi ya. Yang kedua, taruna-taruni mampu menyebutkan memahami unsur-unsur lingkaran dan definisinya tadi yang tadi sudah disebutkan ya. Dan ketiga, taruna-taruni mampu menentukan panjang busur lingkaran dan luas juring lingkaran. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok ya. Ibu akan membentuk kelompok dan kalian pahami masalah apa yang ada pada materi ajar kita hari ini. Satu kelompok bisa ya 2 orang ya. 2 orang. Jadi agak kasih spasi sedikit dari temannya. Ayo 2 orang. 1, 2, 3. Oh pindah nih. Pindah. Jipet sama ya Jipet di sini Jipet. Angkat kursinya. Ini sudah 2 orang. Ini 3 orang. Ini ada 3 orang. Ini 2 orang. Ini 2 orang. Oke ya. Aman ya kelompoknya ya. Aman. Ini 2 orang. Oke, silakan. Ada desa. Supaya ada jalan di antara kelompok yang lain. Ya udah nggak usah itu. Geser aja sini. Video geser sini. Andika ya, geser itu nggak usah. Oke.
Oke, silahkan kalian perhatikan pada materi ajar yang Ibu bagikan pada LKPD-nya. Kalian lihat gambar apa di situ? Ya. Kalian lihat gambarnya, benda apa itu dan itu berbentuk apa. Kemudian lihat sketsa yang gambar yang kedua. Ya, kalian bisa memahami unsur-unsur dari lingkaran. Kalian bisa menentukan, oh ini yang disebut unsur-unsur lingkaran. Oh ini juringnya, ini pembereng, ini panjang busur, ini diameter, ini jari-jari, dan ini disebut apotema. Bisa ya kalian menyebutkan dan memahami dari unsur-unsur lingkaran. Kemudian silahkan pahami di situ bagaimana cara menentukan panjang busur dan luas juring lingkaran. Oke, silahkan perhatikan halaman kedua. Ya. Silakan kerjakan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Tulis nama kelompoknya di atas dan diskusikan dengan teman kelompoknya unsur-unsur lingkaran dan menentukan panjang busur dan luas juring. Silakan, di situ sudah ada. Silakan bekerja sekarang. Kerjakan. Jika ada masalah bisa bertanya. Ya, silakan langsung aja di LKPD-nya. Iya, ya, silakan langsung di situ. Di sini muat aja kayaknya. Apa nanti di yang nggak muat di sini, misalnya lebih jawabannya bisa dikasih sebentar sedikit. Ya. Oke, di situ ada unsur-unsur lingkaran ya. Tadi sudah bisa semuanya menyebutkan unsur-unsurnya. Ini gambar
Unsur lingkaran. Ayo. Ada yang sudah selesai? Enggak, ini pertanyaannya apa? Merupakan unsur lingkaran yang disebut dengan apa? Disebut apa nih? Nah, kemudian apa definisinya? Next. Kira kan cuma 2. Anda masih sebelah ya? Ya. Gimana? Ada yang sama. Ini bagian. Contoh, kalian pernah ulang tahun, merayakan ulang tahunnya potong kue? Kuenya bentuk lingkaran, sering sekali ya kue bentuk lingkaran ya. Potongan pertama, biasanya potongan pertama itu bentuk apa? Ya, segitiga. Tapi kalau pada unsur lingkaran disebut apa? Makan pizza. Siapa yang tidak pernah makan pizza? Tidak pasti semua ya. Pizza itu sudah jadi santapan anak sanata. Ada pizza sanata, ada donado pizza. Nah kalian lihat potongan-potongan pizza, ya potongan-potongan pizza itu disebut unsur lingkaran apa? Juring, ya. Tuh juring. Jadi di keliling lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari berada pada keliling lingkaran disebut apa? Panjang, busur. Nah, coba perhatikan pada KPD-nya, lihat rumus panjang busur dan luas juring. Ternyata terpotong. Baru mau perhatikan. Pada KPD-nya panjang busur lingkaran. Apa rumusnya? Panjang busur lingkaran. Lihat KPD-nya. Panjang busur lingkaran. Jika diketahui lingkaran titik pusatnya adalah O dan 2 ruas garis A dan B, ya. Berarti busur lingkaran AB rumusnya adalah sudut AOB. Coba tunjukkan sudut AOB yang mana? Pada lingkaran. Sudut AOB yang mana? Nah, ini disebut sudut alfa ya. Jadi sudut AOB ini adalah alfa per 360 derajat dikali dengan apa? Keliling lingkaran. Ayo ingat kembali keliling lingkaran. Siapa yang jawab Excel? Ini adalah rumus untuk menentukan panjang busur lingkaran. Kemudian luas juring lingkaran. Pada juring di atas, pada lingkaran di atas, juringnya adalah AOB. Jadi rumusnya apa? Ya, sama sudut AOB
360 derajat dikali apa kalau pada jeli? Luas, betul sekali ya. Jadi kalau pada busur lingkaran menggunakan keliling lingkaran. Sedangkan untuk menentukan luas juri, sudut pusat di sini per 360 derajat dikali luas lingkaran. Oke, silakan lanjutkan LKPD-nya. Ada gambar 2, tentukan panjang busur AB. Mana rumusnya? Di sini tidak ada ya yang rumus luas juri terpotong. Kalian bisa catat di atas. Jelas? Luas AOB bukan luas, sudut AOB per 360 derajat dikali luas lingkaran. Oke. Ya, tulisan rumus lingkaran. Oke, mana rumusnya? Nah, ini rumusnya apa? Yang busur AOB, tulis dulu rumusnya. Nah, ini ada juga. Cuman ini karena gambarnya OC, AC. Saya boleh tulis OC karena ini AOB. Mana rumus lagi? Selanjutnya pada gambar 2 dengan panjang busur AB. Berapa panjangnya ini ada? AOB-nya? Ya, masukkan angkanya. Balik. Apa hasilnya? 2 apa sih ini potongan pizza kan? Seperti potongan pizza. Ya namanya apa? Di gambar sini mana yang sama? Tapi ini kan dari hasil semuanya. Nah, ini hasil biasa. Nah, ini namanya apa? Oke, ada sudah berapa? Oke, sudah nih. Nah, panjang busur AB. Oke, mana rumusnya panjang busur AB? Ada loh. Ayo. Nah, sudut AOB-nya berapa? Tulis dulu rumusnya. Mana sih rumusnya? Sudah ada Lakukan ini
Ya, jangan dikata. Jajar itu apa? Apa ini baru panjang? Baru panjang dan bentukan dua sekali. Yang mana yang disebut juring? Pada materi ajar ini, yang mana yang disebut juring ini? Yang COD ya. Kalau panjang busur yang mana? Panjang busur yang mana? Berada di keliling lingkaran yang berbentuk lengkung dan dibatasi oleh dua jari-jari ya. Jadi ini perhatikan semuanya. Jadi ini namanya apa? Ini namanya apa? Panjang busur. Dan ini namanya luas juring. Nah, rumus panjang busur sudut. Nah, sudut yang diketahui per 360 dikali keliling. Kalau luas juring sudut AOB per 360 dikali luas lingkaran. Oke, siapa yang bisa maju ke depan? Siapa? Maju ke depan. Ibnu. Adiknya bisa udah baca kita Bu. Ya, silakan cari dulu luas juring AOB. Sambil dicari yang nomor 2. Nomor 2. Sudah dapat jawaban nomor 1? Nanti panjang busur dijawab oleh Willy dan luas juring dijawab oleh Dika. Ya. Silakan. Mungkin Willy bisa maju ke depan? Gak apa-apa. Nanti sama-sama membenari kalau ada kekurangannya. Tinggalkan dulu Will. Apa ini nomor? Lingkarannya. Lingkaran Ini ada contohnya nih. Kayak mayat hidup. Di situ aja kayak gini. Ayo. Panjang busur. Nah, busurnya itu apa? Kalau AB berarti AOB. Sudut penuh lingkaran 360. Kenapa dia dikali dengan keliling? Karena itu berada pada keliling. Kalau panjang busur dia dikali dengan keliling. Karena panjang busur ini berada bagian dari luasnya lingkaran. Nah, ayo cari dulu. Tuliskan rumusnya. Panjang sama dengan sudut itu hebat loh, bisa loh. Cuma kadang
tidak masuk. Coba lah. Ini penting juga nih saya belajar. Nah, ganti berapa sudutnya? Sama dengan sudutnya berapa? Ya, 30. Bu, harusnya kamu. Ya. Oh iya, ini. Sudah benar. Ini. Oh ini luas juri. Oke, next. B 22 per 7. Nah, per kali 7 kali 7. Nah, bisa terserah makanya. Oke, mana yang mau dicoret? Ini sama ini lagi. Ini 22, ini 12. Coret. Masing-masing dari 2. Oke, ini sisa 6. Sisa 11. Boleh gaya. Berarti yang sisa 11 kali. Ini nomor 3, ini nomor 4. Iya. Nah, sama dengan bawah kereta 45. 1 kali 2 berarti 20. Nah, gak usah ditulis lagi, langsung aja jawabannya. Oke. Ayo, silakan jelaskan. Ini saya menjelaskan tentukan luas AOB. Rumus luas juri AOB sama dengan sudut AOB per 360 derajat dikali luas lingkaran. Sudut AOB itu 30 derajat per 360 derajat dikali PR pangkat 2. Di 30 derajat per 360 derajat dikecilkan menjadi 1/12. Lalu 22 per 7 dikali 7 pangkat 2 dijabarkan jadi 7 kali 7. 7-nya dicoret jadi sisa 22 dikali 7. Lalu 1/12 dikali 154. Jadi 154 dibagi 12 hasilnya 12,6. Wow. Ada tanya? Di antara teman ada yang ingin bertanya? Untuk Mr. Andika, Profesor Andika masih di depan. Ada yang ingin bertanya? Mungkin masih ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan. Sekarang tidak ada yang bertanya? Berarti sudah paham. Oke, silakan Andika. Mungkin siapa tadi Billy bisa menjelaskan aja. Seperti tadi V, ya V. 2 pi Ya. Oke. Panjang busur AB, silakan. panjang busur AB dengan AOB per 360 derajat dengan 2 pi R Kali ya. Kan sama. Ini kita perbaiki kali. Iya. Next. Lanjut. sudut AOB 30 per 360 kali 2 kali 22 per 7 kali 7 30 per 360 disedot masing-masing dibagi berapa? dibagi Dibagi 3 3
dibagi 30 ya. Dapat berapa? 1/12. Oke, next. Mana lagi yang bisa dicoret, yang bisa disederhanakan? Jadi triknya itu supaya kita tidak membagi bilangannya besar. Contoh tadi Andika itu membagi masih bilangan yang besar ya. Sebenarnya bisa kita menggunakan bilangan yang kecil. Kita sederhanakan aja. Mana yang bisa dicoret-coret, mana bisa dibagi, disederhanakan. Seperti yang dilakukan oleh Willy. Lanjutkan Willy. 12 dengan 2. Oke. 12 dengan 2 habis dibagi 2. Jadi ini habis, ini sisa. Nah, oke. Jadinya 22/6. oke. Besar nggak nilainya? Besar. Kecil ya? Sudah kecil. Jadi hasilnya 22/6. Berapa? Hasilnya 22/6 setengah 3,5. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Beri aplaus. Kemudian untuk yang nomor 2 dan 3, saya rasa Ibu rasa sama ya caranya ya. Siap. Tuh, supaya kalian tidak tegang, coba berdiri semua. Nah, coba berdiri semua. Ya, berdiri semua. Marina, ya. Kalau Marina, seperti ini Marina, menari ke atas, Di atas menara. Oke. Marina, menari di atas menara. Oke, sudah ya? Oke, Marina menari. Marina menari di atas menara. Marina menari atas menara. Oke, Marina menari di atas menara. Oke, Marina menari di atas menara. Belum konsentrasi. Sekali lagi, konsentrasi. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menara di atas Marina menari. Aduh, belum ya. Sekali lagi. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Yang cepat. Marina menari di atas menara. Menara menari. Marina di atas. Belum ya. Marina menari di atas menara. Menara di atas. Marina menari. Menara di atas. Menara di atas. Marina menari. Kembali fokus ya. Sepertinya tidak terasa waktu kita habis. Ya, nggak terasa waktu kita sudah habis 90 menit. Jadi setelah kita mempelajari tadi, kalian sudah bisa menentukan bagaimana cara menentukan panjang busur lingkaran, luas juring lingkaran. Ya. Kalian sudah bisa mengingat kembali pelajaran SMP unsur-unsur lingkaran ya. Seperti di dalam kehidupan sehari-hari sering kita melihat jam dinding ya. Sering kita melihat jam dinding. Jadi kita bisa menentukan berapakah jarak yang dilalui dari pukul 00 ke pukul, contohnya ke pukul 5.00. Coba perhatikan semua jamnya. Perhatikan semua jamnya. Sekarang ibu tanya, berapakah jarak
jarum panjang yang berangkat dari pukul 00 sampai ke 05.00. Itu kalau kita pakai rumus apa? Panjang busur. Coba ulangi rumusnya panjang busur. Rumus panjang busur. Jadi pada jam ini kita bisa tahu berapa jaraknya dari pukul 00.00 ke 05.00 dengan menggunakan rumus panjang busur. Coba ulangi panjang busur lingkaran. Panjang busur lingkaran. Sudut. Anggaplah itu pusatnya adalah O. A-nya di 00, 00, 00, 12 dan B-nya di angka 5. Jadi panjang busur AOB sama dengan sudut AOB per 360 derajat kali keliling lingkaran. Kenapa pakai keliling? Karena busur terletak pada keliling lingkaran. Angka 3 dan angka 12. Oke, itu adalah 90 derajat. Berarti kalau di jam 1 berapa derajat? Berapa derajat? 45. Dari jam 12 ke 3 kan 90. Jadi kalau di angka 1 dengan 12 berapa sudutnya? Berapa? 30. Karena membagi di 90 bagi 3. 30. Berarti kalau di jam 12 kali 5 berapa sudutnya? Berapa sudutnya? 120 derajat. Jadi itulah dalam kehidupan sehari-hari bisa kita menggunakan rumus panjang busur menghitung berapa jarak dari angka 12 ke pukul 5 seperti itu ya. Jadi kesimpulan yang kita dapat hari ini yaitu kita bisa menggunakan rumus panjang busur untuk menentukan jarak yang dilalui oleh jarum panjang yang berasal dari pukul 12 atau 00 ke pukul 5. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Ada? Ada? Kalau begitu kita review kembali rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran. VR pangkat keliling lingkaran 2 R kuadrat. Panjang busur AB. Sudut AOB per 360 derajat dikali lingkaran. Luas juri lingkaran. Sudut AOB per 360 derajat kali luas lingkaran. Jadi kalian sampai di sini sudah bisa membedakan rumus panjang busur dan luas juri lingkaran. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Karuni hebat hari ini. Semoga yang kita belajar ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Ibu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang pemberet ya, masih unsur dari lingkaran, menghitung pemberet lingkaran ya. Oke, sebelum kita kembali ke rumah, siapkan kita bersiap untuk pulang, siapkan bukunya dan tolong dipimpin doanya untuk persiapan pulang ke rumah. Sebelum pulang kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, Gerak. Ibu Aida, assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, ingat berkendara jangan ngebut ya, jangan ngebut di jalan, berada pada jalur masing-masing ya. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Kita akan mempelajari TMPRS. Assalamualaikum Bu Lamdia, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Endang. Alhamdulillah. Selesai ngajar ya? Benar. Terima kasih ya Bu Ram, sudah kesini, sudah memenuhi undangan saya untuk berbincang-bincang kegiatan pasca observasi setelah kita melakukan observasi kemarin ya. Terima kasih Ibu. Ibu gimana perasaannya setelah observasi kemarin? Merasa lega atau masih merasa bagaimana perasaannya? Biasa aja. Alhamdulillah. Berarti sudah memang itu ya Bu. Kemarin kan saya lihat di Ibu itu memang harus sudah sesuai dengan apa yang ada di rencana Ibu. Ibu, pertanyaan saya, menurut Ibu, waktu di kelas kemarin, apakah pembelajaran Ibu itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan? Sudah terlaksana atau sudah mencapai berapa persen begitu tujuan pembelajarannya di pembelajaran kemarin? Baik. Untuk tujuan pembelajaran di mapel saya, mata pelajaran matematika, yang kemarin itu menentukan panjang busur dan luas juring lingkaran. Untuk 100%-nya itu belum tercapai. Ya 50% sudah ada. Ya, karena kita melihat di sini bahwa khusus mata pelajaran matematika itu sangat jarang sekali saya dapatkan selama mengajar ini 100% itu semuanya tuntas ya, karena di sini kendala saya yang saya temukan selama ini ya di tingkatan SMK masih aja anak-anak itu masih ada beberapa yang basicnya matematika itu nggak dapat. Contoh nggak bisa perkalian, nggak bisa pembagian, sementara itu kan dasar banget ya untuk di matematika itu. Ya, jadi menurut Ibu tercapai 50% ya? Iya, ya, karena sudah bisa menentukan. Ada beberapa taruna yang bisa menentukan panjang busur lingkaran dan luas juring lingkaran melalui belajar kemarin. 50% yang menguasai dari tujuan pembelajaran itu. Baik Ibu, dari 50% ini apakah menurut Ibu ada yang masih perlu ditingkatkan lagi? Benar sekali Bu. Jadi tugas kami memang itu meningkatkan bagaimana anak-anak itu minat belajarnya, motivasi belajarnya. Terkadang kan pelajaran matematika itu anak-anak itu merasa aduh pelajaran matematika lagi, langsung di otaknya itu pelajaran yang sulit ya bagi anak-anak yang memang nggak punya basic ya pasti merasakan sulit karena matematika itu tinggi seperti itu. Contoh masih banyak yang nggak bisa menentukan angka kuadrat, masih saja menyederhanakan, masih saja. Jadi itu sebenarnya menjadi kendala kami mengajar di tingkat SMK ini, karena harusnya itu kan tuntas di dasar lanjut ke lanjutan pertama, harusnya sudah tuntas di situ kan, tapi masih saja ada beberapa peserta didik yang nggak menguasai. Jadi itu yang menjadi kendala dari kami. Berarti ini Ibu akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya, dan hambatannya di sini Ibu bilang anak-anak kurang ya Bu ya, kurang begitu memahami ya.
karena basicnya tadi yang nggak Basicnya dari sananya Iya, ya, dari basicnya dasarnya dasarnya. data lagi, dan rencananya akan meningkatkan motivasi belajar mereka. Nah, dalam upaya meningkatkan motivasi belajar mereka itu kira-kira ada hambatannya nggak untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak? Ya, ada sih beberapa hambatan menghadapi beberapa karakter peserta didik seperti ini ya. Ada peserta didik yang perilakunya dalam belajar mungkin seperti sering hafal. Ada peserta didik di kelas yang kemarin yang saya Jadi hambatannya menurut Ibu dari perilaku belajar mereka sering alfa atau ketinggalan pelajaran gitu ya Bu? Iya. Terus ada lagi Bu? Hambatannya ya itu sih dari etika kadang ada saja beberapa anak kadang ini ngantuk. Ya memang sih tugas kami di situ sebagai pengajar itu memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Baik, kalau bisa saya katakan di sini hambatan Ibu dalam upaya memotivasi belajar siswa, hambatannya adalah perilaku belajar mereka yang sering alfa, kemudian etika mereka yang kurang, kemudian ngantuk tadi ya Bu ya. Ya itu termasuk etikanya. Oh, etikanya Iya. ya, siap. Baik Bu. Jadi menurut Ibu ada nggak upaya atau solusi mengatasi hambatan ini kalau dari Saya sebagai pendidik selalu berusaha bagaimana memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin di salah-salah kejenuhan mereka saya memberikan games untuk ini kembali motivasi, mengembalikan motivasi belajarnya. Contohnya kalau misalnya ngantuk, kita selingi dengan game. Terus memberikan pembelajaran yang ini memberikan menyelesaikan masalah dan memberikan project bersama, menyelesaikan masalah bersama-sama dengan teman kelompoknya dibimbing oleh guru. Jadi menurut Ibu untuk mengatasi hambatan dari perilaku yang suka alfa dan suka ngantuk itu, terutama kalau misalnya anak-anak ngantuk, itu diselingi dengan game ya, biar belajar lebih menyenangkan. Kemudian dalam penyelesaian masalah edukasi project dan diselesaikan dalam kelompok-kelompok atas bimbingan dari guru, dari ibu gitu ya. Tergantung dari tujuan pembelajarannya. Kalau memang ini ini bisa berbasis project, kita kasih berbasis masalah, kita kasih masalah dan menyelesaikan bersama. Baik, jadi tergantung dari tujuannya. Baik, Bu Ramli, ada lagi kah yang solusi lain selain dua tadi, memberikan game, kemudian memberikan masalah atau proyek dan diselesaikan dalam kelompok? Ada lagi kan untuk mengatasi hambatan tadi? Solusinya? Biasanya saya berikan motivasi belajar sama anak-anak, menjelaskan bahwa tidak. Contohnya biasanya anak-anak, saya jurusan ini nggak perlu belajar ini. Jadi kadang saya selingi juga motivasi bahwa belum tentu kita berada di jurusan ini nanti kerjanya di situ, dan belum tentu ini nggak dipakai nanti. Ya, saya aplikasikan, saya memberikan contoh di diri saya, biasanya saya berikan contoh yang pernah saya alami seperti itu. Jadi ada 3 solusi ya Bu ya? Ya, motivasi, memberikan bayangan ke depannya bahwa apa yang kita pelajari saat ini bisa jadi itu yang kita gunakan ilmunya di masa yang akan datang sebagai dasar ilmunya. Contoh di teknik pelayaran, basic-basicnya itu di dasar matematika ya. Ini yang diadakan ya, Iya ada. Jadi memberikan bayangan ya, bahwa jangan merasa pelajaran ini nggak penting, semuanya ilmu itu penting. Baik.
Jadi mengatasi hambatan tadi adalah dengan game, dengan memberikan masalah ataupun proyek, kemudian memotivasi bahwa jangan menganggap ilmu matematika ini tidak perlu untuk bekerja nanti ya, tapi ini pasti perlu karena ilmu itu pasti dipakai. Baik Ibu, menurut saya rencananya sudah bagus. Jadi menurut Ibu siapa yang terlibat dalam pengembangan ini? Dalam itu kan rencananya mengembangkan motivasi belajar siswa bisa meningkat dan cara mengatasi hambatannya sudah tadi. Siapa saja yang terlibat? Ya betul, wali kelasnya, untuk memotivasi juga wali kelasnya. Terus untuk anak-anak yang bermasalah bisa konsultasikan bersama wali kelas dengan kita. Jadi menurut Ibu di sini yang terlibat adalah guru mapelnya, kemudian walasnya dan guru BK ya Bu ya. Ketika ada kita menemui peserta didik yang benar-benar ini motivasi belajarnya, kita kaji kenapa sih seperti itu, apakah punya masalah yang mereka bawa. Jadi itu mungkin perlu kita konsultasikan dengan guru wali kelas dan jadi menurut Ibu penting ya ini koordinasi antara guru mapel, walas dan BK. Jadi pendekatan dengan anak-anak juga ya Bu ya. orang tua juga sangat mendukung. Tentunya wali kelasnya berkomunikasi dengan orang tua, support dari orang tua. Jadi selain di sekolah, orang tua juga sangat berperan memberi support. Baik, Ibu, menurut Ibu rencana untuk melaksanakan rencana Ibu ini kapan? Rencana yang Ini tadi kan Ibu untuk peningkatan yang tadinya 50% akhirnya nanti merencanakan untuk memotivasi siswa. Nah ini rencananya ini dilakukan kapan? rencananya itu di awal. Jadi kita membuat planning rencana pembelajaran. Yang ini maksudnya setelah kan kemarin setelah di kelas kita sudah menemukan masalah. Nah ini perbaikannya ibaratnya Ibu kan mau melakukan perbaikan ini, jadi rencananya dilaksanakan kapan? Pertemuan selanjutnya. Jadi kita temukan hari ini masalahnya seperti ini, jadi bisa kita perbaiki di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya mungkin minggu depan ya Bu kita bisa itu kan. Kalau memang pertemuan selanjutnya kita kapan bertemu? Di hari apa kemarin ya? Kemarin kalau nggak salah 20 ya, Kamis 20 November. Hari Kamis iya. jadwalnya di. Jadi Ibu akan masuk ke kelas minggu depan hari Kamis. Kemudian kita akan bertemu untuk membicarakan ini hari apa? Untuk kebetulan ini kan sudah mendekati semester. Okay. Jadi pembahasan materinya itu sudah ini selesai, tinggal memberi kembali pelajaran-pelajaran ini sendiri. Ibu berkenan bertemu saya lagi untuk berbincang-bincang apakah rencana yang Ibu terapkan minggu depan besok itu berhasil atau tidak? Apakah berkenan bisa berbincang-bincang supaya saya tahu perkembangannya begitu Ibu? Bisa Ibu. Bisa. Jadi nanti mungkin setelah Ibu masuk ke kelas lagi kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Terus nanti Ibu bisa ngomongin saya kapan waktunya bisa. Baik. Ibu luar biasa sekali dengan rencana Ibu tadi memotivasi belajar siswa supaya senang dengan matematika, supaya dia belajar. Dan memang anak-anak sekarang memang begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan rencana itu berjalan lancar nantinya. Amin. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ketemu lagi nanti kalau belum ada waktu bisa calling saya Bu. Siap Bu. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Bu Ramli. Bu Ramli ya. Bu, Nanti. terima kasih Bu ya. Jadi Welcome to kembali. karena memang
bisa dikatakan tugas UN dan juga teman-teman yang lain. Ya, terima kasih untuk waktunya, boleh kami ditinggalkan. Oke, terima kasih banyak Ibu Maria. Waalaikumsalam. Terima kasih buat yang